Kami kita mulai mungkin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, teman-teman sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di sesi yang ketiga di pelatihan desain dan editing yang dilaksanakan oleh Ayub Official dan Rumah Bahasa Arab. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat video dakwah dengan memakai aplikasi CapCut. Nah, pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas itu yang pertama tentang sistem desainnya. Tentang sistem desain. Apa-apa saja yang perlu kita siapkan ketika sebelum ingin mendesain. Juga tahapan-tahapan dalam mendesain itu seperti apa? Apakah langsung jadi atau ada tahap-tahap yang harus kita tempuh satu persatu? Seperti itu. Nah, juga insya Allah sebentar kita akan pelajari tools-tools yang ada di CapCut. Alat-alat yang bisa kita pakai di aplikasi CapCut ini. Dan sebentar, ini tidak semua tools kita jelaskan. Jadi, alat-alat yang sering kita gunakan atau yang berfungsi saja untuk membuat video dakwah itu yang kita pakai. Adapun banyak dari alat CapCut itu sebenarnya tidak berfungsi, maksudnya tidak sering kita gunakan. Kemudian juga nanti setelah itu kita langsung praktek bikin video dakwah, video reels mungkin ya. Jadi mungkin ada dua pilihan untuk teman-teman. Bisa kita bikin reels yang videonya itu Ustadz itu di video. Juga bisa kita buat reels yang audio saja. Tapi tetap menarik, tetap ada teks, kemudian juga captionnya ada, bahkan spektrum bisa kita tambahkan di situ. Kemudian yang terakhir mungkin nanti setelah di sesi 4 itu kita akan pelajari membuat video murattal dengan aplikasi CapCut. Baik. Kita masuk saja langsung ke yang pertama, sistem desain. Nah, kita akan belajar bagaimana tahapan membuat video. Bagaimana step by step-nya seperti apa. Karena teman-teman, kalau kita tidak tahu persis alur dalam membuat video, itu kadang kita, meskipun kita tahu, kadang kita malas atau bingung. Yang mana dulu kita harus mulai seperti itu. Maka di sini saya rangkum. Di sini saya tulis di bawahnya itu teman-teman. Yang pertama, stepnya itu adalah preparing. Apa itu preparing? Kita
menyiapkan bahan-bahan dalam desain video kita atau editing video kita. Misalnya teman-teman, apa itu preparing? Apa saja yang harus kita siapkan dalam preparing itu? Nah, ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan. Nah, kalau kita mau membuat video dakwah, itu kita tentu perlu video Ustadz atau audionya Ustadz. Seperti itu. Baik, kemudian kita juga butuh footer. Apa itu footer? Footer itu seperti ini yang di bawah. Rumah Bahasa Arab dan Abu Yusuf Ubaid Bima. Ini footer. Mencakup logo, ataukah nama sosial media, itu footer. Apa gunanya footer dalam desain? Footer itu berguna untuk supaya lebih mudah orang-orang yang melihat itu lebih mudah kembali ke referensinya. Misalnya, lewat di Instagram mereka, sebuah video ataukah di YouTube, kalau ada footer, itu orang-orang bisa cari di sosial media yang lain. Misalnya di Instagram, misalnya lewat di YouTube, teman-teman. Lewat di YouTube video Reels. Nah, ada footernya. Footernya itu ada Instagram, ada Facebook. Nah, orang-orang bisa lebih mudah untuk menemukan Instagram ustadznya atau Facebook ustadznya. Seperti itu. Ini gunanya footer. Juga kegunaannya supaya videonya tidak terlalu polos. Nah, kemudian yang perlu juga kita siapkan adalah desainnya. Desainnya maksudnya rangkanya. Apa-apa yang bagaimana nanti modelnya ini kira-kira desain dakwanya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di Instagram, itu sudah banyak referensi ya. Sudah banyak ustadz-ustadz yang mungkin sudah bikin tim. Kemudian juga sudah bagus settingan frame-nya seperti itu. Maka itu bisa kita jadikan referensi. Juga misalnya teman-teman mau buat video murattal. Nah, banyak referensi di YouTube. Misalnya teman-teman buka akun YouTube Tadabbur Daily, itu mereka itu jadi referensi dalam video murattal. Bagaimana penempatan teksnya, mereka di mana meletakkan teks, kemudian juga mereka di mana letakkan logonya, kemudian bagaimana efek-efek teks masuknya, teks keluarnya. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi ini fungsinya desain. Kemudian nah di sini good mood. Teman-teman dalam mendesain tidak perlu menunggu bagus mood baru mau mendesain. Kenapa, teman-teman? Karena kalau kita menunggu mood, itu kadang kita terhalang dari melakukan kebaikan. Apalagi misalnya kita mendesainkan atau mengedit videonya Ustadz. Nah, teman-teman kalau kita misalnya share atau hasilnya itu di-share oleh timnya Ustadz atau akunnya Ustadz, itu kemungkinan kan akan banyak yang lihat, tersebar manfaatnya. Nah, teman-teman untuk membuat desain, itu jangan pernah menunggu bagus mood. Kadang itu kebaikan harus kita paksakan. Seperti itu. Jadi, yang harus disiapkan ini 3, teman-teman. Video atau audio Ustadz. Nah, kemudian juga footer. Kemudian desain. Nah, desain ini biasanya kita pakai aplikasi di luar editing video. Misalnya, kalau kita mengedit di CapCut, kita siapkan desainnya itu bukan di CapCut. Kita siapkan di Figma, misalnya. Kemarin kita pelajari, kita siapkan di Figma, atau kita misalnya dalam mengedit di HP, kita siapkan di Pixel Lab, atau aplikasi-aplikasi yang semisal. Aplikasi desain gambar ya, bukan video. Nah, ketika kita sudah mendownload atau kita sudah punya video audio mentah, kita sudah punya footer, kita sudah punya desain. Nah, inilah semua yang kita kumpulkan dan kita masukkan ke dalam aplikasi CapCut. Jadi kita kumpulkan ya, kemudian kita masuk ke aplikasi CapCut. Nah, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu proses editing. Nah, editingnya di aplikasi CapCut. Kita gabung semua bahan yang telah kita kumpulkan di dalam CapCut, kemudian kita baru membuatnya untuk jadi sebuah video. Seperti itu. Ini tahap editing. Ini yang paling memakan waktu. Seperti itu ya. Dia paling memakan waktu karena mungkin kita mau racik dulu, kita mau
sesuaikan teksnya seperti itu, dan insya Allah kita akan pelajari editing ini banyak di hari ini, ya. Kemudian ada tahap terakhir yaitu sharing. Ketika kita sudah membuat videonya, tentu tidak sampai manfaatnya ke kita saja. Kita harus sharing videonya itu. Kita harus share ke sosial media. Kita sebarluaskan manfaat kebaikan itu. Baik, ini tahapan dalam membuat video. Jadi teman-teman diharapkan kalau mau bagus atau mau konsisten dalam membuat video, itu pakai step ini. Karena kalau misalnya kita langsung editing, kemudian kita kembali lagi ke prepare, kita kembali lagi ke editing, itu susah. Agak lama, memakan waktu mendesain itu. Jadi kita siapkan dulu semuanya, kemudian masuk ke tahap desain, kemudian masuk ke tahap editing. Kecuali, teman-teman, kita sudah membuat template. Dalam satu template, itu kita gunakan dalam semua videonya Ustadz. Misalnya, teman-teman lihat di akun Ustadz Ubaid, hafizahullah, itu cuma satu template reels. Ya, cuma satu. Sampulnya satu, kemudian juga frame-nya satu, kemudian juga penutupnya atau closing-nya itu satu. Jadi, desain ini akan lebih cepat. Di desain ini akan lebih cepat karena tinggal kita tambahkan saja judul video dakwanya, judul nasihatnya, judul faedahnya, seperti itu. Jadi itu saja yang diganti-ganti terus. Tidak perlu lagi kita preparing lama-lama. Nah, seperti itu. Ini manfaat untuk satu template. Kalau kita cuma pakai satu template. Kemudian, setelah itu, semua template itu kita masukkan ke editing. Di sini. Kita masukkan ke CapCut semua bahannya. Ya, baik. Selanjutnya kita bahas pengenalan tools CapCut. Kita langsung saja masuk ke materi inti, teman-teman. Setelah kita tahu tahapan-tahapannya, tentu kita butuh juga tahu apa-apa yang berguna atau alat yang bisa membuat kita mendesain lebih cepat di aplikasi CapCut ini, teman-teman. Baik, sudah semua download CapCut-nya? Saya harapkan teman-teman semua sudah download CapCut-nya. Kita masuk ke aplikasi CapCut. Nah, kalau belum bagi teman-teman yang menyimak secara langsung, itu bisa langsung masuk ke website CapCut. Kemudian di situ ada opsi untuk download untuk Windows, ya. Baik, kita masuk ke aplikasi CapCut. Baik, kita ubah dulu. Nah, ini kalau teman-teman baru download, ini belum ada di sini. Project-project ini belum ada di sini. Ya, belum ada. Baik. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa kita pencet. Nah, yang paling atas ini ada create project. Untuk membuat project baru dalam CapCut. Nah, ini fungsinya. Kalau kita mau buat project baru. Nah, di sini di sebelah kiri ada nama akun kita dan ada tulisan Join Pro. Ini karena saya belum join di Pro, CapCut Pro, maka ada opsi seperti ini. Kemudian di sini ada setting. Di bawahnya ada space ya di sini. Space. Ini daftar akun yang tergabung di dalam CapCut kita. Kemudian di project ini ada contoh project yang telah kita buat sebelumnya. Jadi project-project yang kita buat itu masih bisa kita edit kembali, masih bisa kita simpan, dan secara ini banyak sekali project yang bisa kita simpan, teman-teman. Baik, langsung saja kita create project untuk membuat video baru. Kita klik create project. Nah, ini tampilan awal dari CapCut. Ya, teman-teman silakan diikuti. Kita belajar secara ringkas. Nah, di sebelah kiri ini ada import. Import ini untuk memasukkan semua file ke dalam CapCut.
sudah kita bahas tadi, file yang telah kita siapkan, kita prepare, misalnya video Ustadz, kemudian juga frame, footer, dan lain-lain, ini kita import, masukkan ke dalam CapCut. Ini gunanya import, teman-teman. Kemudian di sini ada space di bawah. Space ini media-media yang akan terus tampil di aplikasi CapCut. Nah, ini jarang kita gunakan ya. Paling banyaknya ini kita tinggal di device, kemudian di import. Nah, misal kita mau import video. Nah, kita cek langsung ya, kita praktekkan. Nah, teman-teman, di grup saya kirimkan link, itu bisa teman-teman download, kemudian masukkan ke dalam aplikasi CapCut. Di sini kita klik open. Nah, seperti ini ya. Dia akan masuk ke dalam aplikasi CapCut-nya. Dan teman-teman bisa tambahkan berbagai macam foto atau file PNG atau file JPEG. Kemudian juga bisa dimasukkan video. Juga MP3 itu bisa juga dimasukkan di sini, audio. Semua bisa dimasukkan di tools import. Ya, ini yang akan banyak sekali kita gunakan. Nah, cara kedua untuk memasukkannya, itu tinggal di drag and drop. Kita klik, tahan, kemudian drop di sini. Nah, dia akan masuk juga. Seperti itu. Jadi, dua cara ya. Drag and drop dan import manual di sini. Baik. Ini import. Nah, kemudian di sini, di sebelah kiri, di sebelah kanan, ada keterangan dari proyek kita. Keterangan dari proyek kita. Ini nama proyeknya, kemudian di sini lokasi penyimpanannya, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa modify di sini. Teman-teman bisa edit. Nah, di sini ya. Nah, kita ganti misalnya namanya. Misalnya Reels Ayub. Oke. Kemudian di sini frame rate-nya bisa diatur 30 fps atau 60 fps dan yang lain. Apa itu frame rate? Nah, teman-teman harus tahu ini frame rate apa. Frame rate itu jumlah gambar yang ditampilkan dalam sekian detik seperti itu. Jadi misalnya 60, kalau kita klik 30 ini normal, standar. Tapi kalau kita klik 60 itu lebih banyak gambar yang ditampilkan. Artinya videonya akan lebih smooth. Videonya akan lebih lembut, halus. Berbeda ketika kita turunkan ke 24 fps. Videonya itu yang ditampilkan akan patah-patah. Ya, tidak lembut videonya. Makanya itu kadang kalau kita dapatkan video itu kayak kaku bergeraknya, itu berarti fps-nya itu rendah. Nah, di sini kita pakai 60 fps, teman-teman, supaya semakin lembut videonya, tidak patah-patah. Kemudian kita save di sini. Kalau kita sudah modify. Nah, ini sudah terganti ya. Di sini nama proyeknya. Oke. Kemudian kita masuk ke audio. Nah, audio ini dia menampilkan musik yang disediakan tapi tidak akan kita pakai. Dan yang akan kebanyakan kita pakai, teman-teman, adalah sound effect atau efek suara. Ya. Nah, di sini kita sangat membutuhkan efek suara ketika kita melakukan transisi. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat video reelsnya Ustadz Abu Yusuf, nah itu kita pakai kadang berbagai macam video atau audio. Nah, kita coba lihat di sini. Di push misalnya, di push. Ini videonya suaranya itu seperti pushing ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih saja di sini. Pilih, nanti sebentar di praktek kita akan jelaskan secara rinci apa saja yang kita gunakan dalam membuat video dakwah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada teks. Kita juga bisa menambahkan teks ke dalam aplikasi CapCut. Di sini kita menambahkan teks ke dalam aplikasi CapCut, tapi sangat jarang kita gunakan karena kita menyiapkan bahan-bahan itu di aplikasi yang lain seperti kita jelaskan tadi. Kita siapkan di Figma atau kita siapkan di Pixel Lab kalau kita menggunakan HP. Nah, yang akan kita gunakan di sini di dalam bagian teks ini, teman-teman, adalah auto caption tentunya. Auto caption. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah ini auto caption. Sehingga kalau kita masukkan videonya Ustadz, misalnya kita klik di sini, kita tarik ini ke bawah untuk mengedit, ya.
tarik dari atas ke bawah, kita lepaskan. Nah, akan muncul monitor di sini teman-teman. Di sini ada monitor ya. Nah, di sini ada keterangan detiknya, ya, sehingga bisa kita edit maksimal ya, karena ada kelihatan waktunya. Baik. Nah, untuk auto caption itu kita tinggal klik teks. Kemudian di sini kita pilih bahasa captionnya, itu tentu bahasa Indonesia ya. Kemudian pilih generate untuk menjalankan auto captionnya. Nah, kita tunggu. Nah, coba kita play. Nah, itu kelihatan ya? Kelihatan ya? Ada teks yang muncul sesuai dengan apa perkataan ustadznya. Nah, ini yang sangat penting yang nanti yang kita akan gunakan. Seperti itu. Baik. Kemudian, untuk teks ini, option bar-nya ada di sebelah kanan. Jadi, kita bisa otak-atik itu di sebelah kanan. Kita bisa ganti fontnya. Misalnya kita pakai Montserrat. Nah, seperti ini. Kemudian juga kita bisa atur font size-nya. Saya biasanya pakai itu ukuran 15 untuk Reels ya sebenarnya. Ya, kalau landscape seperti ini mungkin 5 sudah bagus sekali. Tapi coba kita ubah dulu rasionya itu ke 9:16. Nah, teman-teman bisa ubah rasio di sini. Rasio, kemudian di sini bisa 16:9 untuk YouTube. Kemudian 9:16 itu untuk TikTok atau Instagram seperti itu. Nah, otomatis videonya akan kecil, ya. Bagaimana cara membesarkannya? Nah, kita klik yang di bawah. Ini kita ubah, kita klik yang di bawah dan di sini ada untuk memperbesar ya. Nah, kita tinggal tarik keluar. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita letakkan di atas seperti ini. Nah, kemudian teksnya kan di bawah. Nah, caranya itu teman-teman cukup tahan seperti ini, kemudian geser sampai teksnya itu terpilih semua, terseleksi semua. Jadi tahan sebelah kiri ya. Kemudian geser sampai terseleksi semua. Kemudian kita lihat dulu di sini. Nah, kita naikkan teksnya. Kita naikkan teksnya seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa apply to all supaya semua teks ini itu berubah seperti letaknya teks yang satu yang telah kita pindahkan. Jadi semua ini akan ikut settingannya dengan yang ini, teman-teman. Nah, misalnya juga kita ubah size-nya menjadi 15. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini tentang settingan font. Ya, kita pelajari dulu settingan fontnya, belum kita membuat video dakwahnya ya. Ini contoh saja. Jadi, semua teks ini akan mengikuti. Syaratnya itu teman-teman centang ini apply to all. Sebaliknya, kalau kita mau cuma ubah satu teks saja, maka jangan teman-teman centang yang ini. Kalau cuma kita mau ubah misalnya teks yang di sini. Yang ini ya. Nah, jangan di apply to all. Nah, itu seperti itu. Karena kalau kita centang maka akan terubah semua. Baik itu posisinya dan lain-lain, ya. Nah, kemudian di sini juga ada pattern. Itu bisa ditebalkan lagi, bisa diberi garis bawah, bisa dimiringkan seperti itu. Tapi di sini saya jarang pakai, bahkan tidak pernah pakai ya, pattern. Kemudian ada case, ini jenis tipografinya, ini juga jarang kita pakai. Kemudian di sini, di bawahnya ini ada color. Itu bisa kita atur warna dari teksnya. Ya, seperti ini. Tapi di sini saya pakai putih. Kalau teman-teman punya backgroundnya putih, maka tentu yang dibutuhkan teksnya itu warna gelap. Jadi sebaliknya ya, kalau backgroundnya terang, maka kita pakai teks gelap. Kalau backgroundnya justru gelap, maka kita pakai teks yang terang supaya mudah dibaca. Seperti itu. Baik, kemudian di sini teman-teman bisa setting juga karakternya, jarak antara hurufnya. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, kalau kita tambah
justru semakin berjarak hurufnya. Oke? Kita jarang pakai ini. Ini line, ini juga berfungsi. Kalau kita naikkan, dia akan semakin berjarak antara paragraf atau baris ya. Kalau kita turunkan, maka dia semakin dempet. Nah, seperti ini. Ya. Jadi teman-teman sesuaikan karena beda font itu beda settingan standarnya. Kadang ada font yang perlu kita dempetkan, kadang juga ada font yang perlu kita kasih dia berjarak. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada alignment. Ini untuk kita membuat teksnya itu rata tengah. Bisa juga rata kiri. Ya mungkin kalau kita paragrafnya itu panjang, ini bisa diatur ya alignmentnya. Kemudian ada juga preset style. Nah, ini gaya-gaya teksnya mau seperti apa. Tapi ini untuk dakwah itu tidak akan kita pakai ya. Karena akan norak ya. Tidak berwibawa videonya. Nah, makanya kita pakai yang simple saja seperti ini. Ya. Kemudian scale, ini bisa kita atur jarak atau besarannya ya. Nah, seperti ini bisa kita atur di sini. Kalau teman-teman pusing untuk menarik di sini langsung, nah, teman-teman bisa pakai scale di sini. Kadang juga kita pusing ya di sini diklik yang tertindis itu di belakangnya. Seperti itu. Nah, kemudian juga di bawahnya itu ada position, ada posisi. Kita juga bisa atur posisi teksnya ini di mana. Seperti itu. Secara manual. Jadi dua caranya. Kita bisa geser langsung. Kita bisa geser. Juga bisa di sini. Bisa diatur posisinya seperti ini. Nah, kita tambah nah, dia akan naik. Kalau kita kalau kita tindis ke bawah, dia akan turun seperti itu. Di sini ada rotasi, ini jarang ya karena tidak mungkin kita putar-putar teksnya ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa atur letak teks itu. Nah, apakah dia di tengah, di sebelah kanan atau di sebelah kiri, itu bisa semua. Jadi, tapi yang paling kita gunakan yang ini, align center. Karena supaya dia teksnya ini di tengah pas. Kemudian di sini opacity ada transparannya. Kalau kita mau transparankan teksnya itu bisa dikurangkan opacity-nya. Nah, seperti ini ya. Ini stroke juga untuk garis pinggir ya, untuk garis pinggir teks. Nah, di sini. Jadi pokoknya aturan dari elemen yang kita tindis di sini, yang kita pilih akan muncul di sini. Jadi kita bisa atur di sebelah kanan atas ini. Oke? Nah, khusus untuk caption ini teman-teman bisa ubah di sini. Captionnya. Nah, teks-teks ini bisa dilihat. Kalau misalnya ada typo atau ada tidak sesuai dengan yang Ustadz bilang, nah ini bisa kita ganti di sini. Ya, bisa kita ubah di sini. Kita hapus katanya, kita tambah, itu bisa. Baik. Kita jelaskan dulu fungsi tools-nya. Kemudian di sini ada animasi. Animasi ini juga sangat akan kita gunakan karena untuk memberikan efek pada teks itu. Nah, seperti ini. Kalau slide up begini tampilan maksudnya. Ya, di sini banyak sekali. Ada fade in. Nah, ada seperti ini. Nah, tapi saran saya jangan pakai yang terlalu norak ya, terlalu warna-warni ataukah terlalu absurd efeknya karena kurang berwibawa nanti videonya. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman pakai fade in saja ataukah efek-efek yang tidak terlalu rumit ya. Nah, misalnya bubble seperti ini. Ini saya juga sering gunakan untuk videonya Ustaz. Bubble ya. Kemudian ini animasi masuk kalau in. Animasi masuk teksnya. Dan kita bisa atur durasi masuknya. Berapa lama efek ini kita mau tampilkan. Ketika saya geser ke kanan, maka efek ini semakin melambat masuknya. Nah, seperti ini. Sebaliknya, kalau durasinya itu saya kurangkan, tentu efeknya akan cepat masuk. Nah, bahkan tidak kelihatan ya. Jadi saya sarankan teman-teman pakai standar CapCut saja 0,5 atau 1 detik. Nih, 1 detik. Oke?
Ini animasi masuk. Untuk mengatur animasi keluar itu di out. Di sini out. Nah, ini juga sama, ada banyak animasi yang bisa kita atur. Kalau loop, apa fungsinya loop? Nah, loop ini efek efek ketika videonya itu berjalan. Misalnya seperti ini. Nah, dia akan terus ada efeknya. Nah, seperti ini. Ini jarang kita gunakan ya. Jarang kita gunakan. Bahkan tidak pernah. Jadi di sini untuk menonaktifkan itu di sini. Kemudian khusus untuk caption, nah ini juga yang paling sering kita gunakan di caption. Nah, teman-teman itu bisa pilih efek juga, efek teks. Misalnya, kita pilih yang slide up. Maka teks ini akan muncul sesuai dengan huruf atau sesuai dengan kata yang Ustadz ucapkan. Nah, dia tidak langsung muncul semua, tapi satu persatu dia. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat ya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan muncul satu persatu. Ini caption yang akan kita gunakan terus. Ya. Dan untuk video Ustadz Abu Yusuf, itu saya pakai slide up. Slide up. Nah, ini mungkin yang bisa kita jelaskan di option bar text. Nah, di sebelah kanan, kita kembali di sini, teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini ada stiker. Ini tidak pernah kita pakai ya, stiker. Kemudian ada efek. Ini juga jarang kita pakai ya. Ini efek untuk videonya. Kemudian di sini ada transisi. Nah, ini yang penting juga, teman-teman. Transisi ini kita gunakan ketika untuk menambahkan efek antar video. Misalnya ya, misalnya di sini kita mau tambahkan transisi. Maka kita potong dulu videonya. Atau umpamanya ada di sini gambar sampul judul Reels. Kemudian baru masuk ke videonya. Maka kita mau tambahkan transisi, itu di sini, transisi. Ya. Nah, di sini banyak ya macam-macam kita bisa gunakan. Nah, misalnya ini kita tinggal tarik, tekan, baru tarik, kemudian masukkan ke sini, ke antaranya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Anggaplah gambar ya yang di sini, itu sampul, judul. Nah, ketika dimasukkan transisi itu akan seperti ini. Tapi syaratnya harus berdempetan ya. Videonya ini harus berdempetan. Oke. Nah, ini fungsinya transisi. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah. Bisa pakai yang tidak ada logo pro-nya. Kalau ada logo pro-nya itu berarti ini nanti khusus untuk yang berlangganan. Ya, khusus untuk yang berlangganan saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke filter. Ini filter untuk apa? Untuk mengubah color gradingnya, tapi jarang kita gunakannya, bahkan tidak pernah. Sama adjustment juga kita tidak pernah gunakan. Jadi, dalam membuat video dakwah itu cukup diimpor, kemudian kita tambahkan efek audio di sini, kemudian atur auto caption di sini, dan kita tambahkan transisi untuk perpindahannya seperti itu. Adapun pengaturan teks, pengaturan caption, nah itu di sebelah kanan seperti ini. Nah, ini penjelasan ringkas tentang tools-tools yang ada di CapCut yang akan sering kita gunakan. Nah, kita beralih ke bagian bawah. Di sini, kita sudah main di bagian atas. Kemudian selanjutnya di bagian bawah ini seperti apa. Nah, kalau teman-teman tambahkan video, kemudian kita klik di sini. Nah, option bar di bagian bawah ini akan aktif. Nah, kita jelaskan satu persatu. Di sini, ini pengaturan untuk mouse-nya ya. Bisa juga kita split untuk memotong video. Ini seperti select ya, langsung dipotong-potong saja. Nah, tapi ini jarang. Metode saya itu pakai select. Kemudian untuk memotong misalnya ada jeda di sini, ada jeda. Ada jeda ya. Kenapa saya tahu? Karena tidak ada bar audio di sini. Berarti tidak ada suara yang muncul. Ini ada jeda. Maka cara saya untuk memotong itu klik di sini dan pilih split di sini. Pilih split. Split, kita potong ya.
kita bagi dua, kemudian kita seleksi lagi sampai formulanya lagi. Nah, di sini. Oke, kemudian saya potong ke kiri, delete left, potong ke kiri. Nah, dia akan terpotong dan otomatis akan terdempet lagi. Jadi jeda itu sudah kita hapus. Caranya itu di sini, di sini. Nah, untuk shortcut itu akan muncul di sini ya. Kalau kita mau menghapus yang sebelah kiri, itu ada delete left. Bisa kita tindis Q. Kalau sebelah kanan bisa kita tindis W. Ya, bisa kita tindis W langsung di sini di keyboard. Jadi tidak perlu bingung cari shortcutnya karena ini akan muncul sendiri di bawah. Ya, akan muncul sendiri di bawah. Nah, untuk menghapus juga ada, ya. Untuk menghapus. Nah, ini fungsi. Kemudian juga bisa kita crop, ya. Videonya bahkan bisa kita crop di sini. Kita potong. Nah, misalnya seperti ini, ya. Bisa kita atur di sini. Kita potong, kemudian setelah dipotong bisa di-confirm. Oke. Nah, yang di sebelah kanan di sini ini ada magnet. Ini magnetnya kalau warna biru, teman-teman, ini aktif. Seperti kita lihat tadi, ketika saya potong, otomatis yang di sebelah kanan ini langsung menempel di sebelah kiri. Yang ini, dia mengikut. Berbeda kalau kita nonaktifkan. Ini aktif ya. Jadi kalau kita geser sejauh apapun, dia akan menempel. Nah, menempel dia. Kalau kita nonaktifkan, itu bisa kita atur. Letaknya seperti apa. Nah, seperti ini. Tapi kalau videonya itu kita mau potong-potong, lebih bagusnya kita aktifkan memang magnetnya. Supaya konsisten letak videonya. Letak videonya ini konsisten. Sama dengan video sebelumnya karena aktif magnetnya. Seperti itu. Baik. Kemudian yang sebelah sini, ini bisa kita zoom in. Kalau ke sebelah kiri itu zoom out. Nah, semakin kecil proyeknya ya kalau kita zoom out seperti ini. Oke. Nah, ini tools-tools yang ada di CapCut. Kemudian juga teman-teman di sebelah kiri ini bisa kita atur layernya. Misalnya ini teksnya kita mau supaya dia tidak bisa terklik di sini, maka kita kunci di sini untuk menguncinya loop track. Oke. Kemudian kalau mau kita sembunyikan di sini hidden track. Nah, kita bisa tampilkan, kita bisa hilangkan. Nah, itu di sini. Ya, pengaturannya. Seperti itu juga pada video. Video juga bisa kita kunci layarnya yang sebelah ini semua satu baris, ini bisa dikunci, bisa disembunyikan. Oke. Nah, ini pengaturannya. Baik, anggaplah setelah videonya ini sudah kita racik, sudah kita susun, kita mau save. Bagaimana cara meng-save-nya? Ini tahap yang terakhir ya. Nah, caranya itu diekspor di sini teman-teman. Ekspor. Oke. Nah, ini namanya bisa kita ubah lagi. Di sini export to, ini bisa kita ubah lokasi videonya nanti kalau kita save. Mau kita simpan di mana nanti. Nah, ini fungsinya export to. Nah, kemudian di sini ada video. Kemudian kita centang ya, karena kita mau menyimpan sebuah video. Tapi kalau misalnya kita cuma mau menyimpan audionya, itu jangan dicentang. Kemudian kita centang di sini audio. Nah, yang tersave itu format MP3. Ya, format MP3. Makanya kalau kita mau buat video itu dicentang dan audionya itu tidak kita centang. Nah, resolusi di sini bisa kita ubah, bisa 2K, 4K, bisa 720p. Tapi yang standar untuk di-share ke media sosial itu teman-teman yang di tengah. Ya, Full HD ya. Oke, kemudian bitrate kita ikut saja rekomendasi dari CapCut. Bitrate-nya, kemudian kodek juga sama, tidak kita ubah. Format juga sama, tidak kita ubah. Dan yang ini teman-teman perlu perhatikan. Pastikan FPS-nya itu 60. Kalau 30 itu standar, tapi kalau 24 itu akan patah-patah videonya. Jadi kita maksimalkan ya videonya itu kita save di 60 FPS. 60 frame per second. Ya. Kemudian sudah itu kita ekspor di sini. Kita ekspor kalau sudah ya. Coba kita ekspor. Nah, ini sudah sebenarnya diekspor. Ya, dan di sini bisa langsung di-share di YouTube, di TikTok dan yang lain-lain. Kita cancel saja. Nah,
Ini dalam pengenalan tools-tools yang ada di CapCut. Ya, teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan atau ada tools yang ingin diketahui, yang mungkin belum saya jelaskan di sini, silakan. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya. Mungkin sudah gampang ya, mudah dipahami atau masih sulit? Ada yang masih sulit? Nanti insya Allah. Karena tugas kita bukan menghafal semua tools-tools, tapi mempraktekkan. Ya, mempraktekkan. Nah, teman-teman, insya Allah sebentar, itu kita akan mudah. Apalagi kalau kalian itu berkali-kali mengedit. Itu insya Allah, semakin kita praktek, itu semakin diingat. Ya, semakin diingat. Sama kalau kita misalnya belajar penyelenggaraan jenazah. Kalau kita belajar satu kali daurah, tapi tidak pernah kita setelah itu memandikan jenazah dan sebagainya, itu akan kita lupa itu. Ya, jadi memang praktek terus kita praktek. Ya, baik. Mungkin ini untuk pengenalan tools CapCut. Setelahnya mungkin kita masuk ke membuat video dakwah. Ya, setelah mempelajari toolsnya, tahu tahapan-tahapan desainnya, itu kita langsung masuk membuat video dakwah. Nah, teman-teman, untuk bahan itu sudah saya kirimkan ke grup. Pastikan ya, semua kita sudah download. Semua kita punya sudah tersimpan di laptop. Siapa yang masih belum? Tidak? Ya, download Miki dulu. Semua sudah Mi ya? Sudah ada Mi. Jadi bahan-bahannya itu kita kumpulkan, kita kemudian dimasukkan di CapCut. Kita kasih waktu dulu mungkin 2 menit untuk persiapan. Yang download silakan download dulu. Silakan. Oh iya. Baik. Bagus pertanyaannya ya. Bagaimana cara kalau misalnya kita mau mencerahkan videonya? Misal video ini kita mau cerahkan lagi. Nah, ini teman-teman tinggal kalian klik di sini. Ya. Klik di sini. Nah, di bawah ini biasanya ada brightness di sini. Kita cari dulu ya. Atau bisa kita adjustment di sini. Ya, di sini. Oke. Kemudian juga bisa juga dipilih filternya di sini. Ya. Tapi misalnya kita di sini ya, custom adjustment, kita klik di atas videonya. Seperti ini. Nah, di atas videonya itu kita adjust. Kemudian di sini itu bisa kita atur. Nah, temperaturnya mau seperti apa? Nah, lihat perubahannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian saturasi, kecerahan dari warnanya. Kemudian di sini bisa kita atur exposure. Nah, ini semakin cerah dia ya. Tapi semakin pucat. Nah, ini untuk mencerahkan, tapi jangan terlalu tinggi juga. Bersamaan dengan itu, kalau kita tambahkan exposure-nya, kita tambahkan juga kontrasnya supaya videonya itu lebih pekat. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencerahkan juga bisa di highlight seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya settingan kameranya itu gelap, bisa kita atur-atur di sini.
bayangannya, ini shadow, ini bisa kita gelapkan. Jadi lihat bajunya Ustadz, dia semakin gelap. Nah, ini bisa kita atur ya. Hitamnya, putihnya, ini semua bisa kita atur. Jadi di adjustment, kemudian custom adjustment. Kemudian ditarik ke bawah. Seperti itu. Kalau misalnya sudah ada, efek ini kita mau geser ke kanan. Nah, seperti ini. Sampai videonya selesai. Jadi semua settingannya itu sampai selesai. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang lain bisa mau ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita lanjut. Oh, gitu. Nah, itu kan ini kalau CapCut ini selama ada jaringan itu auto save. Tersave otomatis project yang telah kita buat. Kemudian kita tinggal silang saja. Nah, ini bisa kita pindah lagi ke project yang lain. Seperti itu. Jadi otomatis dia tersave di sini. Bisa kita pindah ke project yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat video seperti ini ya. Coba kita lihat dan kita play. Ini soundnya tidak aktif ya. Nah, kita akan pelajari bagaimana teksnya itu muncul satu persatu, kemudian footer, dan videonya seperti itu. Hah? Ya, animasi. Kita akan tambahkan teksnya. Kita tambahkan animasi ya. Baik. Baik, sudah semua ya di download bahan-bahannya. Ada yang masih belum? Nah, ini nanti kita sebentar pelajari cara bikinnya. Nah, baik, mungkin kita sudah bisa masuk di sesi atau di pelajaran yang berikutnya. Kita langsung praktek membuat video dakwah. Kita praktek video dakwah. Nah, seperti yang kita pelajari, kita butuh prepare. Kita butuh siapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, video Ustadz. Yang kedua, footer. Dan yang ketiga, desainnya. Nah, di sini teman-teman sudah mendownload semua bahan yang telah kita siapkan. Maka, kita masuk ke aplikasi di luar CapCut, yaitu aplikasi Figma. Seperti yang kita pelajari kemarin. Kita masuk di aplikasi Figma. Teman-teman buka Figma-nya. Ya, buka Figma-nya. Kemudian masuk ke project Figma, ya. Teman-teman bisa buat sendiri projectnya di sini, ya. Kemudian di sini ada pilihan teman-teman kemarin, ya, ada pilihan. Nah, kalian masuk salah satunya dan pilih salah satu yang di sini. Pilih salah satunya, kemudian di double klik. Nah, sudah masuk ya. Ini template kosong. Ya. Nah, kalau teman-teman mau download, ini Ctrl A saja langsung semua, dan di sini ada download. Dia akan terdownload file zip. Jadi ini ada footer yang kami berikan, logo-logo, juga ada background, juga ada template trails, dan video Ustadz di sini. Video Ustadz. Atau sebelumnya kita buat secara manual ya, bisa juga kita buat secara manual. Nah, misalnya teman-teman, ini polos ya, polos Figma-nya. Yang pertama kita cari dulu background, ya, kita cari background
di unsplash.com atau pexels.com. Contoh ya, contoh. Di sini pexels.com, saya buka dan saya klik tekstur. Karena kita butuh tekstur ya. Nah, ini dia akan muncul banyak tekstur, teman-teman. Situs yang kedua ada unsplash.com. unsplash.com. Nah, ini sama ya. Semua foto-foto yang ada di dalam itu gratis kita download. Kemudian kita tulis di sini tekstur. Karena kita mau cari tekstur untuk teksnya ya. Supaya video seperti ini ataukah tekstur-tekstur yang lain. Supaya teksnya ini lebih kelihatan. Nah, seperti itu. Ini gunanya tekstur. Baik. Kita cari dulu tekstur yang gelap. Tekstur yang gelap ya. Nah, kalau teman-teman sudah download tadi, ini teksturnya yang saya masukkan ke dalam bahan ya. Juga kita cari tekstur-tekstur yang lain. Nah, misalnya yang ini ya, yang merah ini, marun ini. Untuk mendownload itu di sini. Di kanan bawah, kemudian lokasinya kita tentukan dan kita save. Ini untuk teksturnya. Kemudian kita masuk ke Figma lagi, kita kembali dan kita buat frame. Di sini frame kita buat ya. Kemudian kita pilih sosial media dan pilih Instagram Story. Pilih sosial media, pilih Instagram Story. Nah, sudah diklik seperti ini. Ya. Kemudian kita tambahkan tekstur yang telah kita download. Saya pikir teman-teman sudah tahu semua ya, karena kemarin dipelajari sama Coach Hatir. Nah, seperti ini. Ya. Kita fullkan, kita masukkan ke dalam. Oke. Kemudian kita tambahkan judul. Kita tambahkan teks di sini, teks. Lalu kita scale, kita tambahkan judul. Misalnya ya, misalnya video dakwahnya ini bahannya yang kita telah ambil itu judulnya berupa pertanyaan. Nih, ya, saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini saya pilih yang auto width. Atau bisa saya geser seperti ini supaya dia. Nah, kemudian di scale seperti yang kita pelajari kemarin itu untuk shortcutnya itu klik K dan kita perbesar. Nah, seperti ini. Lalu kita taruh di tengah ya. Kita mau lagi perbesar, maka caranya seperti ini. Nah, ini ada penggaris merah itu artinya sudah di tengah. Nah, ini sudah proporsi. Kemudian kalau kita mau rata tengah, ini ada di sini ya, kemarin kita pelajari. Dan ini bisa kita atur height-nya, jaraknya. Nah, seperti ini. Untuk judul, itu biasanya kita pakai yang tebal. Kita pakai yang tebal. Dan pakai font-font yang mudah dibaca. Nah, misalnya di sini kita mau ganti ya. Kita mau ganti dengan Montserrat. Montserrat ya. Nah, seperti ini kita kecilkan sedikit. Nah, ini untuk sampul ya.
untuk sampul. Sampul di Instagram atau di Facebook. Ini tampilan yang utama supaya orang-orang bisa lihat dari luar apa judul videonya, seperti itu. Begini. Setelah itu kita Ctrl C kemudian Ctrl V. Di sini kita copy dan kita ganti keterangan nama pemateri. Misalnya Ustadz ya, Ustadz Abu Yusuf. Nah, seperti ini. Nah, untuk nama pemateri itu kecilkan saja ya. Di sini untuk keterangan. Nah, ini. Ya. Teman-teman bebas berkreasi nanti. Mau modelnya seperti apa sampulnya. Jadi tidak harus diikuti seperti ini ya. Tidak harus sama. Nah. Di sini kita tambahkan dulu footer. Di sini kita tambahkan footer nama sosial media. Kalau teman-teman sudah download, ini bisa kita masukkan. Kemudian saya kecilkan. Saya kecilkan di sini ya. Cara untuk mengubah warnanya, ini kan tidak bisa kita ubah. Tidak ada fill di sini untuk mengubah warna. Caranya itu kita akali dengan masking. Ya, kita klik yang ini untuk mengubah warna ya. Kemudian pilih yang ini. Pilih shape tools dan timpa yang kita mau ubah warnanya. Timpa ya. Nah, seperti ini tutupi. Kemudian seleksi di sini puternya yang kita mau ubah warnanya seperti ini. Kemudian pilih yang di atas use as mask. Nah, ini warnanya akan berubah. Ya. Dan ini bisa kita ubah lagi warnanya di dalam. Kalau kita klik yang di sini ya, rectangle, kita ubah warna rectangle-nya. Misal, ya kalau kurang jelas. Nah, misal seperti ini. Bisa diubah di sini. Di rectangle, bukan di sini ya, bukan di footer tapi di rectangle. Kita ubah. Seperti ini ya. Oke, mungkin untuk sampul kita buat simple seperti ini. Untuk teksnya mungkin medium saja. Teman-teman bisa silakan. Yang ini? Yang mana? Ini. Double klik bisa. Double klik. Silakan. Coba. Bisa? Atau sebelah kiri nih sini. Sebelah kiri kan kalau kita pilih sini, ada di sini muncul. Nah, kita seleksi yang rectangle. Ini bisa kita ubah ya, namanya. Warna. Nah, seperti ini. Bisa kita ubah di fill. Fill. Warnanya. Baik. Anggaplah seperti ini ya. Untuk sampul seperti ini. Ya, sampulnya seperti ini. Kita save sampulnya. Di sini, diekspor. Ekspor. Kualitasnya itu normal, 1 dan PNG. Kemudian klik di sini, ekspor Instagram Story. Nah, di sini juga bisa diubah. Sampul Reels misalnya. Nah, bisa diubah di sini. Jadi, nama filenya itu sampul Reels. Kita ekspor. Dan simpan di download. Nah, seperti ini ya. Kemudian, nah, satu sampul sudah kita buat. Selanjutnya frame-nya. Apa itu frame? Frame ini yang ini. Ketika videonya sudah jalan. Nah, ini kita akan buat. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman harap perhatikan yang ini. Karena kalau tidak diperhatikan akan timbul banyak pertanyaan. Nah, kita buat frame baru, Instagram Story, ya.
Saya harap teman-teman sudah mengerti ya cara membuat frame-nya. Kemudian kita buat rectangle dan fullkan ukurannya. Seperti ini. Fullkan ukurannya. Lalu kita ubah warnanya. Karena warna frame-nya itu akan merah bata, maka kita buat seperti warna yang di sebelahnya. Bisa juga ambil seperti ini ya. Oke. Dan pilih gradient. Pilih gradient. Ini akan kita buat separuh transparan, separuh solid. Seperti yang ini. Karena ini kan transparan, yang di sini ada teksturnya. Nah, itu kita akan buat di sini. Caranya, yang di atas ini, kita nolkan. Kita nolkan transparannya. Sehingga dia transparan. Oke? Kita nolkan. Kemudian kita dempetkan lagi sedikit. Nah, ini. Bisa kita dempetkan seperti ini. Nah, didempetkan. Jadi, di sini akan transparan yang warna putih. Yang putih ini akan transparan. Kemudian perlahan-perlahan mulai muncul gambar di sini. Seperti ini sketsanya. Ya. Kalau teman-teman lihat. Lihat ini. Dia perlahan muncul. Perlahan menguat warnanya. Seperti itu. Nah, ini caranya ya di sini. Jadi warna ini yang di bawah 100%. Dan yang di atasnya 0%. Pengaturannya ini masuk ke gradient. Masuk ke gradient. Nah, setelah ini bisa kita ubah ya. Contohnya saja ini, contoh. Setelah kita buat rectangle, kita bisa masukkan gambar background-nya. Misalnya yang ini. Ya, yang bata ini, yang kita telah download, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk ya. Kemudian saya seleksi. Saya pilih dua ini. Ini dan rectangle di bawah yang telah kita buat. Jadi dua ya. Dipilih semua. Lalu pilih use as mask. Use as mask. Nah, seperti ini. Dia akan masuk teksturnya ke dalam rectangle yang kita telah buat. Mungkin ini bisa dirujuk lagi di detik atau di menit 1 jam. Di sini yang di live, kalau mau teman-teman lihat kembali rekamannya, itu bisa di menit atau jam ke-1. Ya, 1 jam ini sudah rekamannya. Nah, setelah ini teman-teman, kita save yang ini di 0%, supaya dia transparan, dia hilang. Nah, ini cara bikin sampul. Dan untuk footer, kembali kita sertakan di videonya. Di sini. Kembali kita munculkan ya. Sehingga nanti, kenapa ruang ini kosong, ini nanti ditempati teks. Apa yang Ustadz bilang ini disimpan di sini. Ya, di sini gambar Ustadz nanti. Nah, seperti itu. Kemudian kita save. Save juga yang ini. Namanya kita ubah. Misalnya frame. Frame Ustadz. Nah, seperti ini. Kita klik. Dan pilih ekspor. Dan pastikan ya PNG, jangan JPEG. Supaya PNG ini untuk transparan dia. Kalau JPEG, teman-teman save. Itu ada backgroundnya di sini. Makanya kita pilih PNG. Dan kita ekspor frame Ustadz. Dan kita save. Oke. Kemudian kita buat closing reels. Kita duplikat saja yang pertama, yang sampul. Kemudian kita tambahkan di sini kata-kata, misalnya simak selengkapnya atau yang lain ya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya simak selengkapnya kemudian kita sertakan di sini poster pamflet kajiannya yang ada di YouTube. Karena kan orang biasa bertanya, di mana kajian lengkapnya yang ini? Faedahnya ini diambil dari mana? Kemudian mau mereka nonton kembali yang fullnya, maka bisa kita sertakan di sini. Thumbnail YouTube-nya. Jadi orang-orang yang menonton itu bisa merujuk kembali ke channel YouTube Ustadz untuk menonton kajian fullnya. Seperti itu. Ini fungsi dari closing reels.
Ya, fungsi dari closing reels. Misalnya seperti ini ya. Kita contohkan. Nah, faedah sebentar yang kita ambil itu dari thumbnail atau dari kajian Ustadz di Sidrap. Sebentar ya, kita ubah di sini. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita edit, berikan shadow atau bayangan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita save. Kita save. Atau saya kirimkan semua teman-teman di grup pelatihan ya. Thumbnailnya supaya bisa kita kerjakan secara lengkap, secara sempurna ya. Nah, ini bisa teman-teman download. Kemudian masukkan ke Figma. Masukkan seperti ini. Ini ujungnya bisa kita atur ya. Mau runcing ataukah dikasih melengkung sedikit. Nah, seperti ini. Di sini saya ubah ya. Di sini saya ubah closing. Closing reels. Dan saya save. Export. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke CapCut. Saya silang dulu ya. Kita create project baru. Oke, ini baru ya. Kemudian, kita import, kita masukkan semua ke CapCut. Apa yang telah kita siapkan tadi. Berupa closing, frame, sampulnya Ustadz, kemudian juga video pendeknya. Anggaplah, ya ini video kajian full. Kita anggap sebagai kajian full yang belum dipotong-potong. Nah, kita sertakan, kita masukkan juga di sini. Kemudian di sini kita open. Nah, kita masukkan semua sini. Ya. Karena yang saya kirimkan ke grup ini masih perlu dipotong. Ya. Anggaplah kajian full dan faedahnya itu masih berserakan. Kita mau potong-potong, kita mau satukan ke dalam video pendek. Nah, seperti itu. Teman-teman, selanjutnya kita tarik ke bawah video ustadznya. Kita tarik ke bawah video ustadznya. Kemudian kita dengar. Kita dengar faedahnya. Ya. Kalau teman-teman bisa bawa headset, bisa pakai headset kemudian dengar faedahnya, karena ini yang saya kirimkan, yang saya kirimkan kepada ikhwan sekalian itu masih perlu dipotong. Ingat ya, masih perlu dipotong. Jadi cara pemotongannya saya ajarkan di sini. Nah ini kalau teman-teman dengar, ini Ustadz sudah jawab pertanyaan. Jadi faedahnya ini memang terpotong, saya sengaja potong. Nah awal faedahnya, awal pertanyaannya itu ada di sini. Awal pertanyaannya ada di sini. Saya dengar dulu. Nah di sini. Sebelah sini. Kita potong ya, delete left. Kita mau potong di sini. Semuanya ini kita seperti ini. Oke, jadi yang muncul di awal adalah MC. Menyebutkan pertanyaan. Ya. Pertanyaannya apa? Ini yang telah kita buat. Manakah yang lebih utama? Nah, ini. Kemudian di sini kita potong lagi, kita cari ujung akhirnya Ustadz menjawab. Nah, jangan kita sertakan juga yang ini karena ini pertanyaan baru. Maka kita potong sampai di sini saja. Nah, sampai di sini saja. Kemudian delete right. Yang kita delete itu yang kanan di sini. Atau bisa tulis W di keyboard. Nah, seperti ini. Jadi, yang di sini adalah sebuah video yang lengkap faedahnya, bukan terpotong-potong atau bukan kajian full. Ya, jadi kita anggap tadi itu kajian full ya, yang kita mau potong-potong faedahnya,
Kita cari. Nah, ini caranya tadi yang saya jelaskan. Ini berfungsi sekali. Delete left dan delete right. Karena yang sebelah kiri ini kita hapus sebelumnya, sebelah kanan kita mau hapus yang setelahnya. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita ubah rasionya karena kita mau bikin reels, kita ubah rasionya ke 9:16. 9:16. Nah, akan seperti ini dan kita akan perbesar seperti ini. Nah, ya, sudah besar. Mungkin terlalu besar ya. Ini. Lalu kita masukkan lagi sampulnya di sini. Kita masukkan sampul. Saya nonaktifkan dulu magnetnya ya, supaya kita mudah mengatur letak-letak frame-nya. Nah, untuk sampul teman-teman, saya kasih tahu itu maksimal 3 detik. Karena jangan sampai terlalu lama di sini. Karena siapa tahu nanti orang kira ini foto kalau terlalu lama. Padahal ini video ya. Jadi ya maksimal mungkin 4 detik, 3-4 detik itu sudah bagus. Karena untuk dibaca saja. Dan sampul ini gunanya juga untuk bisa dibaca dari luar. Kalau kita buka Instagram, Reels, itu bisa dibaca dari luar sampulnya. Oke, jadi ingat ya. 3 detik saja atau 2 detik itu cukup untuk sampul. Nah, ini detiknya ini kita bisa lihat di sini. Oke, dan kita delete right. Kita hapus yang sebelah kanannya. Baru kita masukkan di sini videonya. Kemudian kita tambahkan frame untuk di pertengahan video. Kita tambahkan di sini. Ya. Jadi tahan, tarik, turun seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan frame-nya, dia akan tertutup ya. Dan kita panjangkan sampai videonya selesai. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ya. Nah, ketika videonya ini dipindahkan ya. Nah, ini posisi Ustadz tidak di tengah ya. Bisa lihat, kurang bagus ya posisinya, tidak di tengah seperti MC. Nah, MC juga ini perlu diatur, maka untuk mengatur itu kita bisa seperti ini. Frame-nya juga ini bisa kita sebenarnya kebawakan, kalau misalnya terlalu tinggi. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, pada saat perpindahan video, itu kita ubah lagi. Kita klik di sini, kita pisah lagi. Ini. Pisah tanpa menghapus ini. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah terbagi 2. Ini untuk Ustadz. Ini untuk Ustadz. Nah, ini bisa kita atur. Turun-turun sedikit. Dan bisa kita atur sampai ke tengah. Karena mungkin dari kamera itu berbeda-beda ya. Letaknya. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk penempatan frame-nya. Kemudian di akhir video, di akhir, itu kita tambahkan lagi closing. Nah, seperti ini. Ini closing itu jaraknya mungkin paling lama itu 5 detik. Ini di detik 30. Saya berikan sampai 34 saja, detik 34. Jadi 4 detik saja muncul di sini, kemudian habis videonya. Habis videonya. Nah, ini kita sudah mulai ya, mulai kelihatan rangkanya. Mulai kelihatan rangkanya. Nah, kalau kita zoom out, ini sangat simple. Sampul, frame, video mentah, dan closing. Ini simple sekali mungkin kita pahami. Sampul, frame, videonya, dan closing. Ya, tidak rumit ya. Nah, di sini saya akan menambahkan transisi. Cara untuk menambahkan transisi itu kita di sini saya satukan dulu semua ini. Videonya saya satukan dan frame-nya saya satukan. Ya, di kontrol ya, kontrol, kemudian klik ya, seperti ini, diseleksi dia. Kemudian klik kanan dan pilih create compound clip. Kita group dia. Create compound clip. Jadi kita group. Nah, dia menjadi satu layer. Nah, ini dia menjadi satu layer. Dia bergabung ya. Ini fungsinya di grup. Dia bergabung. Sehingga bisa kita tambahkan transisi di sini.
Bisa kita tambahkan transisi di sini. Misalnya, pilih glare 2 di sini. Oke? Nah, kita lihat apa efeknya. Kita tambahkan. Nah, seperti ini. Dan ini durasinya bisa saya atur. Bisa misalnya sampai 1 detik lebih. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa pilih transisi yang lain. Tapi untuk akun Ustadz Abu Yusuf itu saya pakai transisi namanya glare 2. Glare 2. Nah, seperti ini ya. Supaya tidak patah-patah langsung. Jadi smooth dia perpindahan videonya. Nah, setelah itu kita mulai tambahkan teks di bawahnya. Ini tahap yang terakhir. Kita mulai tambahkan teks. Saya klik di sini. Klik layarnya. Kemudian pilih teks. Karena kita mau tambahkan teks, tentu kita pilih teks. Lalu kita pakai auto caption di bawah sebelah kiri. Auto caption. Sama Indonesia ya bahasanya. Kemudian kita generate. Kita tunggu sampai muncul teksnya. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, ini kan teksnya kecil ya. Tahap pertama, itu pastikan apply to all supaya 1 kali ubah saja. Kemudian, kita pilih fontnya. Nah, teman-teman bebas mau pilih font apa di sini. Tapi di sini saya mau cari Montserrat saja, extra bold. Nah, ini banyak fontnya di sini, di bawah. Banyak font yang bisa kalian download dulu, kemudian pakai. Dan teman-teman, saya berikan tanbih, ini jangan pernah pakai yang pro. Karena nanti kalau kita mau save, dia tidak bisa tersave. Harus kita berlangganan dulu. Makanya kita pakai yang ini saja, yang tidak ada labelnya. Karena supaya bisa di-save, bisa disimpan. Oke, nah saya pakai Montserrat Extra Bold. Dan untuk akun Ustadz Abu Yusuf, itu memang saya pakai Montserrat Extra Bold. Untuk font size, itu saya pakai 15. Lalu untuk ini, posisinya itu kita ubah ke atas. Nah, ini. Ya. Sehingga teks-teks yang di sebelah-sebelahnya ini semua sama ya, akan terubah otomatis. Karena kalian tindis yang ini apply to all. Tapi kalau tidak, maka harus satu-satu diubah. Ini sulit ya, sulit. Jadi seperti ini saja. Kemudian kalau teman-teman mau tambahkan sesuatu di sini semua, ini banyak ya pengaturan. Mau ditambahkan bayangan, kalau misalnya kurang jelas, itu ada di sini. Kemudian setelah ini, setelah saya menambahkan caption, itu yang saya lakukan dalam mengedit adalah menambahkan animasi. Menambahkan animasi di sini, sebelah kanan. Animasi ya, supaya tidak terlalu polos, maka kita pakai animasi. Nah, untuk di akun Abu Yusuf, Ustadz Abu Yusuf itu saya pakai caption. Caption di sini. Caption, kemudian saya pakai yang slide up. Teman-teman bisa pakai yang lain. Seperti ini, mungkin akun Ustadz Zul itu pakai yang ini atau yang lain. Ya, saya pakai contohnya ini. Yang slide up. Jadi, kata yang muncul itu berdasarkan kata yang diucapkan di video. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada kata yang kita mau koreksi, itu teman-teman bisa kembali di caption. Di sini, captionnya. Nah, ini bisa kita koreksi, kita tambahkan, ya, misalnya seperti ini, ya. Nah, ini kita tambahkan H di sini. Nah, ini kurang N-nya kita tambahkan. Hanya kita tambahkan lagi. Seperti ini. Jadi kita koreksi juga. Tidak kita sandarkan sepenuhnya ke sistem. Nah, ini seperti ini. Kurang, ini kita koreksi lagi. Nah, kita lihat teksnya di sini. Kurangnya. Wallahu a'lam. Nah, seperti ini.
Dan yang terakhir, kita beri transisi juga ketika videonya sudah selesai. Nah, untuk transisi itu saya biasa pakai juga yang pull out. Gini, transisi keluar. Nah, kalau saya seleksi dan saya tanamkan ke sini. Oke. Untuk durasi saya atur supaya agak lama sedikit. Nah, coba kita play. Nah, seperti ini. Ini tahap yang di akhir ya. Kita menambahkan efek keluar seperti ini. Nah, kemudian tentunya untuk pemanis lagi kita tambahkan audio efek di sini. Ketika transisinya itu keluar dan ketika transisinya masuk. Saya tambahkan audio efek di sini. Caranya itu kalian ke audio dan pilih sound effect. Nah, untuk akun Ustadz itu saya pakai Remembering Wus. Ya. Cari di sini. Teman-teman bisa cari juga melalui keyword. Nah, ini Remembering Wus. Saya klik dan muncul yang ini. Ya, muncul ya. Ini banyak ya. Tapi perlu di play dulu, perlu dipastikan. Jangan sampai yang kita masukkan itu ada musiknya. Ya. Atau misalnya yang ini saja, yang push biasa. Atau ini, di push. Kita coba masukkan ke sini. Dan pastikan audionya ini selaras ya, sejalan dengan efek transisi supaya lebih real. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di akhir juga sama, kita tambahkan efek seperti ini, di push ataukah ini ya, seperti ini. Oke, dan kita sejajarkan. Nah, ini fungsinya garis yang putih nih. Ini fungsinya supaya dia sejajar. Kita bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, inilah cara untuk membuat video reels yang simple ya. Jadi, kalau misalnya ada faedah lain, itu tinggal teman-teman tambahkan, tinggal teman-teman ubah sampulnya di sini. Ubah teksnya karena sudah kita buat memang di Figma. Seperti itu. Dan frame tidak usah lagi kita buat baru. Hanya satu kali dibuat saja. Ini. Kemudian ini yang perlu juga diubah, closing reels-nya karena mungkin kajiannya itu beda. Ya. Tempat kajiannya itu beda, faedah diambilnya itu beda, maka ini perlu kita ubah lagi dan perlu kita save kembali dan masukkan lagi kembali ke CapCut-nya. Seperti itu. Jadi yang perlu diubah cuma ini dan closing. Untuk frame itu tidak pernah kita ubah lagi. Seperti itu. Mungkin seperti ini cara membuat video dakwah yang simple. Dan ini yang kami praktekkan dan kami share di akun Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima Hafizahullah. Baik, ini caranya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan, atau ada yang masih kurang jelas, mau diulang lagi, bisa. Insyaallah. Waktu masih lagi setengah jam. Masih banyak waktu. Baik. Silakan. Bagian Figma. Yang ini. Oh, caranya. Nah, ini akan banyak lagi pertanyaan ya. Jadi sama ya, di pelatihan kemarin juga ini yang paling banyak ditanyakan yang ini. Bagaimana cara buatnya? Kita ulangi lagi satu kali ya, biar lebih tertanam. Teman-teman juga praktikkan, silakan, supaya lebih tertanam ya caranya. Nah, kita buat frame ya, kita ulangi ya, kita ulang di sini. Kita buat frame, kita buat kanvas. Lalu kita buat di sini rectangle. Kita pilih, kemudian kita ukur sesuai dengan frame-nya. Sampai full ya. Oke, sampai full. Dan kita anggaplah kita ubah dulu warnanya ke merah supaya kelihatan perbedaannya.
Kita ubah warnanya ke merah supaya kelihatan perbedaannya, tidak sama dengan frame. Dan ubah lagi warnanya ke gradien. Gradien. Mungkin kita perbesar lagi. Nah, seperti ini ya. Gradien. Nah, yang di bawah ini, warna yang di atas, ini harusnya ini kan transparan. Caranya itu di sini, opacity. Kita kurangkan. Bisa teman-teman ikuti. Jadi diseleksi dulu yang di atas, kemudian ditransparankan seperti ini, 0. Bisa juga diketik langsung di sini, 0. Setelah itu, didempetkan. Ini juga didempetkan. Supaya ada space, ada jarak ya, masih ada. Tidak seluruhnya transparan. Kalau seperti ini nanti transparan juga ini. Tidak terlalu kentara teksnya. Makanya kita dempetkan seperti ini. Oke? Tidak juga terlalu jauh seperti ini. Karena nanti mukanya Ustadz akan tertutup. Makanya kita di tengah. Nah, di tengah seperti ini ya. Oke? Mungkin teman-teman sudah ikuti langkah-langkahnya. Sudah seperti ini semua anunya ya, Figma-nya? Tidak? Sudah? Ya, sudah. Nah, seperti ini ya. Usahakan di tengah. Ataukah di bawah sedikit. Kemudian disilang. Lalu ditambahkan tekstur yang tadi kita download. Atau tekstur yang maunya teman-teman. Ya, sesuai dengan selera saja. Nah, kita tambahkan ke dalam. Nah, otomatis kan dia akan tertutup. Nah, ini seperti ini. Sudah seperti ini ya. Nah, ini kan sudah masuk ke dalam. Kita tutup. Nah, seperti ini. Lalu, di sini ada rectangle. Kita kontrol, kita pilih. Jadi dua. Dua ini yang saya kontrol ya. Kontrol. Nah, ini pilih semua. Pilih dua-dua ini. Yang di belakang, yang telah kita buat warnanya, dan tekstur yang mau kita tambahkan. Kemudian pilih use as mask. Di sini. Ini yang paling penting ya. Use as mask. Kita klik. Nah, seperti ini. Sudah hilang. Lalu jangan lupa untuk di sini untuk frame-nya itu Instagram Story FFF ini kita 0% kan. Seperti ini supaya dia transparan. Jadi kalau tidak 0 tetap ya sama ya, akan putih background-nya nanti kalau di save. Makanya kita kasih 0 di sini. Dan tambahkan footer di sini. Tambahkan footer. Nah, teman-teman bisa mungkin lagi murojaah ya di rumah, kemudian dipraktekkan. Nah, seperti ini. Baik, mungkin sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Kita apa tadi? Yang jadi? Ya. Oh. Kalau kita mau pisah, ada kesalahan itu di klik kanan, lalu undo complete. Maka dia terpisah lagi. Maksudnya Anda bisa, kecuali yang telah kita buat di sini memang. Nah, ini juga nanti berfungsi ya. Misalnya video yang lain lagi, faedah yang baru. Kita mau buatkan lagi Ustadz faedah baru. Nah, ini kita pisah dulu. Kita pisah ke undo complete. Lalu kita hapus video yang ini, video yang 2 ini, dan kita masukkan video baru. Sehingga yang ini, frame-nya ini tetap tinggal. Gunanya kenapa kita harus satukan, kenapa harus disatukan seperti ini, supaya ketika transisi itu lembut, tidak seperti ini. Nah, kalau ini transisinya ini, frame-nya itu berbeda sendiri. Tapi kalau misalnya digabung, nah dia transisinya enak masuk. Nah, semua dia masuk ke semua komponen seperti itu. Makanya itu kita perlu digabung supaya dia jadi satu layer, satu baris. Dan kita tambahkan transisi. Ini juga yang di akhir. Kalau kita sudah undo, mungkin dia akan terpisah ya. Yang tadi ini pull out. Nah, seperti ini. Nah, kita coba.
Nah, seperti ini ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan dari teman-teman. Ya. Oh, cara menggabungkannya kita pisah dulu ya. Anggaplah seperti ini. Nah, kita klik kiri mouse, kemudian tahan kontrol. Nah, tahan kontrol saja. Nah, dipilih-pilih. Nih, tahan kontrol dengan kemudian klik kiri. Kemudian klik kanan dan ini, compound clip. G, grup ya. Seperti ini. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan. Ya. Mode gelap di Figma. Oh, ini kita mode terang di, saya mode gelap. Ada ininya di sini di home. Kalau tidak salah itu pengaturannya itu ini di akun. Coba kita masuk dulu di home. Masuk di home. Ini caranya untuk menggelap mode gelap. Kemudian di sini sebelah kiri ada akun ya. Dan ini ada tema. Ada light, ada dark. Kalau kita light ini terang ya. Seperti ini. Tapi saya untuk mendesain itu lebih suka dari gelap supaya tidak terlalu terang cahayanya ke mata. Gelap seperti ini. Ada lagi pertanyaan sebelum kita mungkin istirahat saja. Nanti kita lanjut setelah sholat zuhur. Kita akan pelajari ini. Membuat video murattal. Ini sesi akhir. Nanti insya Allah kita jelaskan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi yang ketiga ini? Mungkin tidak ada ya. Sebentar, insya Allah saya berikan tugas kepada teman-teman. Saya kirimkan kajian full tanya jawab Ustadz Abu Yusuf. Kemudian teman-teman coba potong, ya, potong dan cari faedah yang 1 menit, ya, atau kalau mungkin 1 menit 30 detik itu bisa kalian potong-potong jedanya Ustadz. Karena kadang Ustadz itu ada jeda dalam berbicara. Nah, itu bisa kita potong-potong sampai pas 1 menit videonya. Jadi mungkin itu tugas ya untuk teman-teman supaya ada hasil dari ikhwan sekalian hadir di pelatihan ini. Ada hasil yang telah teman-teman buat. Seperti itu. Untuk murattal mungkin insya Allah tidak ada tugas ya, karena akan sangat mudah ini murattal. Mudah, insya Allah. Jadi yang dituntut itu teman-teman praktek, ya, praktek membuat yang ini. Ya. Dan kalau misalnya ikhwan sekalian itu bikin konsep baru, misalnya tidak mau pakai tekstur merah ini, mau pakai tekstur yang lain, atau kamu pakai model yang lain, silakan. Silakan ya. Jadi berkreasi saja, kemudian nanti dikirim ke grup ya. Dikirim ke grup hasilnya. Atau mungkin juga kalau teman-teman mau berkontribusi untuk menyumbang reels, video reels untuk akun Ustadz Abu Yusuf, itu bisa. Nanti saya kasihkan template-nya, template reelsnya, teman-teman buat, dan insya Allah nanti saya akan posting ke akun Ustadz Ubaid. Ya, saya akan posting dan insya Allah manfaatnya itu akan dinonton oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi teman-teman yang mau beramal jariah, mau berpartisipasi dalam kebaikan itu bisa ya. Bisa. Nanti saya kasihkan template-nya, kemudian kita share di akun Ustadz. Jadi bisa Tommy dilihat karyata di situ. Ya, bisa Tommy dilihat karyata di akunnya Ustadz Ubaid. Masya Allah. Baik, mungkin ini sesi yang pertama. Insya Allah kita lanjut di sesi yang kedua atau di live itu sesi yang keempat, sesi terakhir.
dalam membuat video murattal. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.